Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema kehancurannya dimulai setelah memanipulasi hidupmu. Seperti biasa, ini adalah general reading. Tidak akan semuanya resonate untuk kalian ya. Karena kita memakai energi kolektif, energi banyak orang, ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat kehancuran dimulai setelah memanipulasi hidupmu. Oke, di energi kartu pertama. Di sini ada Wheel of Fortune. Saya melihatnya kehidupan kamu dan dia pada saat masih terkoneksi atau masih menjalin sebuah hubungan ya. Saya merasakan ada banyak sekali keberuntungan, rezeki yang mengalir pada kalian berdua ya. Jadi di sini mungkin energinya cocok atau saling melengkapi. Nah, ada sesuatu hal yang mungkin setelah semuanya membaik, setelah semuanya sepertinya berjalan sebagaimana mestinya yang kalian harapkan ya, seseorang yang menjadi masa lalu kamu ini sepertinya lupa, dan ada suatu kesalahan mungkin yang dia lakukan. Dia tidak tahan dengan ujian mungkin ya di sini. Ketika dia sukses, ketika dia sepertinya memiliki semuanya, dia lupa siapa yang mendampingi dia dari mulai titik terendah hidup dia sampai mungkin sukses ya. Nah, ini ada sesuatu hal yang sepertinya terhenti. Keberuntungan itu terhenti ketika mungkin kalian berdua berpisah ya, sudah memiliki kehidupan masing-masing ya, dan saling melupakan, dan satu sama lain sudah saling move on. Tapi ada sesuatu hal yang sepertinya terjadi. Keberuntungan yang selama ini membersamai ya, terutama kepada dia, seseorang yang menjadi masa lalu kamu yang kamu fokuskan ini, seperti terhenti ya. Jadi apa yang dia lakukan sepertinya meneruskan usaha yang pernah kalian bangun berdua ya, ini tidak bisa dia dapatkan performa yang seperti dulu ya. Mungkin ini adalah suatu awal dari kehancuran dia. Selanjutnya ada King of Wands. Dia berusaha kuat ya untuk sepertinya melakukan suatu energi yang membangkitkan usaha yang mungkin sempat tidak tercover atau tidak terurus lagi ya. Jadi mungkin ini dia mulai dari nol kembali, walaupun statusnya melanjutkan usaha yang sudah ada, namun sepertinya dia berusaha keras, dan mungkin karena hokinya berbeda, karena yang mendampingnya pun berbeda di sini, sehingga rezekinya juga berbeda. Nah, ada perubahan, dan perubahan ini tidak bisa dia ikuti, atau perubahan ini sepertinya sulit untuk dia sepertinya melakukan penyesuaian diri, sehingga apa yang dia lakukan pada saat mungkin dia memiliki segalanya, dan pada saat dia merintis ya semuanya dari nol kembali, ini perlakuannya tidak berbeda, perlakuannya sama, mungkin gaya hidupnya atau bahkan di sini apa yang dia keluarkan, mungkin dia boros atau segala macam. Jadi membuat dia susah untuk beradaptasi dengan kondisinya ya. Pemasukan belum ada, pengeluaran terus ya, terus sepertinya mengalir, sehingga ini tidak seimbang. Nah, inilah membuat mungkin kehidupan finansialnya pun mungkin mengalami banyak perombakan ya. Dan selanjutnya untuk sebagian dari kamu yang mungkin dihadirkan oleh orang ketiga, seseorang yang kamu fokuskan ini mungkin pergi bersama selingkuhannya, atau pergi bersama seseorang yang mungkin dia pilih, yang telah menghancurkan hubungan kalian berdua. Nah, kehidupannya saya merasakan ada banyak perubahan ya. Tidak seperti dulu, tidak seperti sesukses dulu, atau tidak seperti semewah dulu apa yang dia miliki ya. Jadi kehidupannya perlahan-lahan menunjukkan progres yang menurun ya, dan ini mungkin adalah suatu awal dari kehancuran dia setelah mungkin dia memanipulasi keadaan ya. Seseorang ini pernah sepertinya playing victim sama kamu, sehingga menyakiti perasaan kamu, padahal dia yang bersalah, namun dia melemparkan kesalahan itu sama kamu ya. Nah, semuanya ini sepertinya dia lakukan hanya karena ingin
sesuatu dan lain hal ya yang ingin dia ambil dari kamu, mungkin harta, mungkin dalam bentuk materi lah ya di sini. Nah, ini adalah suatu ketidaknyamanan bagi kamu yang membuat kamu membekas sampai saat ini ya. Jadi walaupun kamu telah mengikhlaskan namun kamu tidak bisa melupakan. Nah, inilah yang memang harus dia jalani ya. Mungkin rasa sakit hatinya kamu mungkin terbalaskan walaupun tidak dari dirinya kamu, dari orang lain. Selanjutnya di sini saya melihatnya kondisi dia saat ini sedang berada pada sebuah kondisi yang tidak baik. Dia menyendiri, dia sepertinya mengisolasi diri dari lingkungan karena mungkin banyak orang yang tidak dia bisa percayai ya, karena dia mungkin ditipu atau bahkan sepertinya hilang kepercayaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan mungkin satu-satunya orang yang diharapkan menolong atau membantu dia adalah orang tua ya, mungkin di sini atau keluarga, namun dia juga tidak memiliki hubungan baik. Nah, inilah yang sepertinya membuat dia semakin terpuruk, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dia hadapi ya. Selanjutnya ada di harapan. Di sini suatu keimanan yang mungkin energinya turun naik ya. Jadi seseorang yang kamu fokuskan ini susah sekali untuk menolak energi negatif yang hadir dari lingkungannya ya, pertemanannya. Karena yang membuat dia hancur ya di sini pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman, pengaruh dari sesuatu hal yang ada di sekeliling dia. Jadi ketika dia dikelilingi dengan orang-orang yang toksik ya, dia akan ikut toksik. Nah, inilah yang menjadi suatu pemikiran bagi dia untuk meninggalkan kamu mungkin ya. Jadi pengaruh dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dan di sini dia harus mensiasati hal itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mencoba untuk memperbaiki keimanan dia, hubungan dia kepada Tuhan, mungkin ibadahnya yang kurang ya, sehingga tidak ada yang menghalangi dia untuk sepertinya melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi langkahnya tidak terjaga di sini. Selanjutnya ada Eight of Swords. Di sini saya melihatnya kamu setelah terlepas dari energi seseorang yang kamu fokuskan ini, kamu merasa kamu terlepas dari energi pengekangan, dari energi sepertinya terbelenggu dengan lingkungan ya. Dan suatu energi yang telah sepertinya membersamai kamu, suatu permasalahan yang mungkin kamu difitnah, kamu sepertinya diberikan atau disudutkan dengan satu kesalahan yang mungkin bukan kesalahan dari kamu ya, kamu tidak melakukan apa-apa, namun keadaan yang sepertinya memanipulasi kamu sepertinya tersudutkan dan akhirnya mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah, inilah yang membuat kamu merasa sakit hati dan kecewa. Namun kamu di sini hanya berniat setelah lepas yaitu ingin hidup sesuai dengan keinginannya kamu. Nah, kali ini apa yang menjadi harapan itu sudah terwujud ya, dan kehidupan yang terjadi di energi masalahnya kamu ini kamu jadikan pembelajaran ya. Jangan sampai kedepannya salah pilih pasangan lagi, salah jalan lagi ya, dan kali ini kamu akan lebih terjaga dari hal-hal yang negatif. Maafkan dan mungkin ikhlaskan apa yang sudah hilang, apa yang sudah pergi, dan mungkin ini adalah hikmah dari suatu perjalanan kehidupannya kamu. Dan selanjutnya di sini ada di Emperor. Ada suatu energi yang mungkin kehidupan perekonomiannya mulai merosot jauh ya, dan saya merasakan dulu yang keadaannya di sini seperti terangkat derajatnya, namun sekarang berbalik ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat kehidupannya tidak stabil dan dia juga sepertinya kehilangan wibawa, kehilangan energi yang baik ya di dalam diri seseorang ini. Jadi ini adalah awal kehancuran yang mungkin tidak pernah dia harapkan. Dan mungkin ini juga harus dia jalani karena apa yang sudah dia lakukan kepada orang-orang di sekelilingnya, terutama dengan kamu di sini ya, memanipulasi keadaan sehingga kamu dipaksa untuk pergi. Ya, inilah hasil dari perbuatan dia. Jadi di sini kehidupan akan terus berjalan dan energinya kamu semakin positif ya. Energinya kamu sepertinya di sini terlihat terpancar dengan baik, sehingga ini adalah waktunya kamu untuk bahagia, kesempatan untuk kamu merasakan ada banyak hal-hal yang positif ya yang akan kamu dapatkan ketika sepertinya kamu mencoba untuk melakukan perbaikan ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir hari ini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius,
Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.